أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang ar-rajim, terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra, laisa bukankah atau bukanlah, al birra kebaikan, sebuah kebaikan. Laisal birra tuwallu an bahwa tuwallu kamu menghadapkan wujuhakum wajahmu kibalal masyriqi wal maghrib, kibala ke arah al masyriqi timur, wal maghrib dan al maghribi barat. Kibalal masyriqi wal maghrib ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Walakinnal birra, dan tetapi, dan lakinna tetapi, al birra kebaikan itu, walakinnal birra man amana orang-orang yang beriman, man amana billah dengan Allahi Allah, man amana billahi orang-orang yang beriman dengan Allah, man amana billahi orang-orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhiri dan al yaumil akhiri hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wal malaikati dan malaikat, wal kitabi dan kitab-kitab, wan nabiyyin dan para nabi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi kebaikan itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikah dan malaikat, wal kitabi dan kitab, wan nabiyyin dan nabi dan para nabi. Atal mala dan ata memberikan, dan ia memberikan al mala harta, wa atal mala ala hubbihi ala atas hubbihi yang dicintainya, wil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil. Wil qurba, jadi siapa-siapa aja
Zawil kurba, kelompok karib kerabat. Zawil kurba wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnu sabil, orang yang berjalan di jalan Allah. Wabnas sabil, dan ibnu sabil, yang sedang dalam perjalanan. Sa'inina wa firriqab, wasailin, wa dan as-sailin, orang-orang yang bertanya. Wa firriqab, wa dan fi pada ar-riqab, budak. Wa firriqab, dan dalam memerdekakan hamba sahaya. Wa dan fi pada dalam ar-riqab, memerdekakan hamba sahaya, memerdekakan. Wa aqamas sholata wa ataz zakah. Wa aqamas sholata, wa dan aqama, melaksanakan atau mendirikan, as-sholata, sholat. Wa aqamas sholah, dan mendirikan sholat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wa dan ata, menunaikan atau membayarkan. Ata artinya tuh mendatangkan, membayarkan atau menunaikan. Az-zakata, zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wal mufuna, wa dan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wa dan al mufuna, orang-orang yang menepati bi ahdihim. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Wal mufuna, wa dan al mufuna, orang-orang yang menepati bi ahdihim, dengan janji mereka. Bi dengan ahdi, janji, him mereka, dengan janji mereka. Idza ahadu, idza apabila, ahadu mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar. Was-sabirina fil ba'sa, wa dan as-sabirina, orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, fi dalam atau pada, al-ba'sa keadaan fi dalam, al-ba'sa'i kesempitan. Wad-dharra, wa dan ad-dharra dalam kemudaratan. Was-sabirina fil ba'sa, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Was-sabirina, dan orang-orang yang sabar. Wa dan as-sabirina, orang-orang yang sabar. Fil ba'sa, fi dalam, al-ba'sa kesempitan, dalam keadaan sempit. Wad-dharra, dan dalam kemelaratan atau kemudaratan. Wa hinal ba's, wa dan hina, saat atau ketika, al-ba'si perang. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang sabar saat ia berada di dalam kesempitan, kemudaratan atau kemelaratan, dan ketika perang. Ulaika alladziina shadaku. Ulaika alladziina shadaku. Ulaika, mereka itulah, alladziina shadaku, orang-orang yang shadaku, bersedekah. Ulaika alladziina shadaku. Ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang shadaku, benar. Ulaika alladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun,
yu'minun. Wa ulaika, wa dan ulaika, mereka itulah humul muttaqun, mereka itu orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Pesanan teman-teman, kali ini kita akan membahas Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, di kesempatan kali ini Ana sendiri nggak ngupas secara rinci ayat 177 ini, dari Ibnu Katsir kah, dari Jalalain, dari Sawi, atau tafsir Toba-Tobai dan tafsir lainnya. Nah, namun kali ini kita akan coba mengambil kutipan, mengambil tafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 ini versi tafsiran oleh Kemenak kita, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sanan ikhwan wal akhwat semuanya, ayat ini bukan saja diturunkan oleh Yahudi dan Nasrani sebagaimana asbabun nuzulnya kan. Ayat ini tuh ditujukan untuk karena sebab Yahudi dan Nasrani, tapi realitanya ini bukan cuma hanya untuk Yahudi dan Nasrani, termasuk juga untuk kita, karena kita itu memeluk agama. Jadi secara global ayat ini tuh ditujukan untuk semua orang yang berpeluk atau berpedoman kepada sebuah agama. Jadi menurut Kemenak nih, menurut Kementerian Agama kita, ayat ini mencakup juga untuk semua umat yang menganut agama-agama yang diturunkan dari langit. Jadi termasuk dong kita sebagai umat Islam. Pada ayat 177 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadap timur dan barat sebagaimana bunyi ayatnya tadi kan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan jika kamu menghadap ke barat atau kamu menghadap ke timur. Kenapa sih dibuat perumpamaan menghadap ke barat, menghadap ke timur gitu? Nah, jadi ikhwan wal akhwat sekalian, di sini dijelaskan bahwa menghadap ke barat dan ke timur itu adalah perumpamaan untuk sholat. Kalau nggak seperti itu, jadi kebajikan atau kebaikan itu sebenarnya apa sih? Di potongan ayat selanjutnya dijelaskan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman dengan Allah. Nah, jadi dijelaskan di sini, tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, digarisbawahi, orang yang beriman dengan sesungguhnya, bukan cuman beriman, bukan cuman ber-KTP kan agama Islam kah, Hindu kah atau apa-apa, tapi dia beriman. Dan yang paling penting, iman itu adalah syarat-syarat diterimanya amalan kita. Orang Kristen dia punya agama, tapi apakah dia beriman? Tidak. Sebaik apapun orang Kristen, sebanyak apapun mereka bersedekah, berbuat kebaikan, tapi karena syarat diterimanya amalan itu adalah beriman, nauzubillah, itu hanyalah sia-sia semata. Dan semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Lalu, orang yang beriman kepada hari kiamat. Nah, jadi juga dijelaskan bahwa orang yang beriman dengan sesungguhnya, yaitu iman yang bersemayam di lubuk hati, yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Nah, berarti itu definisi beriman dengan sesungguhnya. Dengan beriman, kita terus ingat kepada Allah. Di saat semua kerusuhan yang terjadi, kita bukannya malah panik atau bingung cari solusi kemana-kemana. Padahal kita tuh punya Allah. Harusnya karena iman yang sudah melekat di lubuk hati itu, sesulit apapun solusinya, karena kita mengingat Allah, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Lalu apalagi beriman kepada hari kiamat sebagai tujuan terakhir dari kehidupan dunia yang serba kurang dan fana. Beriman kepada hari akhir. Kita percaya kan sebenarnya hari akhir itu ada. Kita tahu sebenarnya hari akhir itu ada. Tapi yang kurang di kita apa? Kita tahu nih padahal. Yang kurang kita itu mempersiapkan diri kita. Kita tahu hari akhir itu ada,
Padahal kita udah kebayang betapa ngerinya huru-hara hari akhir. Tapi apakah kita sudah mempersiapkannya? Kembali ke individu kita masing-masing. Lalu beriman kepada malaikat yang diantara tugasnya menjadi perantara dan membawa wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. Itu sudah sama-sama kita ketahui. Selanjutnya apa? Wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wal kitab. Beriman kepada semua kitab-kitab yang diturunkan Allah, baik itu Taurat kah, baik itu Injil kah, maupun Al-Quran dan lain-lainnya. Jangan seperti ahli kitab yang percaya pada sebagian kitab yang diturunkan Allah, seperti di Al-Baqarah itu kan di ayat 100 ke bawah kan ada yang tentang perdebatan orang Nasrani dan Yahudi. Orang Nasrani menganggap dirinya benar dan Yahudi salah, begitu juga Yahudi, dia menganggap dirinya lah yang benar, Nasrani salah. Tapi jangan seperti ahli kitab yang percaya pada sebagian kitab yang diturunkan Allah, tapi tidak percaya kepada sebagian lainnya, atau percaya kepada sebagian ayat-ayat yang mereka sukai saja, tetapi tidak percaya kepada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu wal kitabi wan nabiyyin, dan para nabi, beriman kepada nabi, beriman kepada semua nabi tanpa membedakan antara seorang nabi dengan nabi lainnya. Sering banget kita dengar di akhir surat Al-Baqarah, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wal beriman kepada nabi. Sering banget kita dengar di akhir Al-Baqarah itu kan, bahwa nabi itu nggak ada bedanya. Bedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata. Nah, ini yang paling penting ternyata poinnya. Bukan cuma sekedar beriman, kita juga harus bukan cuma beriman, tapi kita juga harus membuktikan dengan perbuatan yang nyata, sebagaimana yang diuraikan di potongan ayat selanjutnya. Yang pertama yaitu wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Memberikan harta yang dicintai. Harta yang dicintai ini gimana? Kita butuh juga harta yang dicintai. Semua orang pasti cinta harta kan. Orang sekarang tuh banyak nyebut nggak ada uang kita nggak hidup gitu. Berikan harta yang dicintai kepada kerabat yang membutuhkannya. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada kerabatnya dulu, kepada keluarga terdekat dulu. Lalu memberikan bantuan harta kepada anak yatim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Setelah kerabat yang kita prioritaskan, kita dahulukan, lalu siapa lagi kita akan berikan harta yang kita cintai tersebut? Wal yatim, dan anak-anak yatim. Memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya. Kita bisa saja bersedekah ke panti asuhan, ke anak-anak yatim dengan mengumpulkan anak-anak yatim di sekitaran kita, dan cara-cara lainnya, sehingga mereka bisa hidup tentram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakatnya. Kan Masya Allah sekali jika kita memberikan harta yang kita cintai kepada anak yatim, lalu dengan harta, dengan apa yang kita kasih kepada anak yatim, dia bisa melanjutkan, bisa menyambung hidupnya, apalagi bisa menyambung pendidikannya. Dan finally anak yatim yang kita kasih tadi, yang kita beri sedekah sedikit saja, harta yang kita cintai tadi, menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, lalu akhirnya juga bisa menolong kita sendiri. Betapa Masya Allahnya kan itu. Lalu memberikan harta kepada musafir yang membutuhkan, sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Lalu memberikan siapa lagi? Memberikan harta kepada orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kebutuhannya. Wasailina fir riqab, dan memberikan harta kepada orang yang terpaksa minta-minta. Jadi menurut tafsiran Kemenak RI kita di sini, sailin ini adalah orang-orang yang terpaksa meminta-minta, seperti yang sering kita lihat di jalanan, di SPBU, di pasar, dan di mana-mana. Ini menurut Kemenak Republik Indonesia kita. Lalu yang terakhir, wafir riqab, memberikan harta untuk menghapus perbudakan, sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang.
Yang kedua, bukti nyata apa lagi yang harus dilakukan setelah kita beriman? Wa aqamas shalah, dan mendirikan sholat. Artinya melaksanakannya tepat waktu dan khusyuk. Di sini jelaskan mendirikan sholat artinya melaksanakan pada waktu dengan khusyuk lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Lalu wa aqamas shalah wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya sebagaimana ayat yang lumrah, ayat yang masyhur di Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Di situ dijelaskan, di situ dirincikan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan ya di At-Taubah ayat 60 itu. Di dalam Al-Qur'an apabila disebutkan perintah mendirikan sholat selalu diiringi dengan menunaikan zakat. Kenapa? Kenapa sih? Pasti kita pernah kepikiran kan? Pasti iqamis shalah ita zakah, aqamas shalah wa ataz zakah. Kenapa kayak gitu? Karena antara sholat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab sholat membersih jiwa, sedangkan sedangkan zakat itu membersih harta. Sholat membersihkan jiwa kita, dan zakat membersihkan harta kita. Makanya selalu beriringan antara perintah mendirikan sholat dan melaksanakan dan menunaikan zakat. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang sukar, memang sulit, karena zakat suatu pengeluaran harta sendiri yang sangat disayangi. Seorang yang sudah mempunyai kelebihan dalam hartanya seperti peternakan, kan nanti ada juga zakat yang tersendiri, perdagangan ada zakat yang tersendiri. Mungkin bagi mereka itu sangat sukar, karena zakat mengeluarkan harta sendiri yang sangat ia sayangi. Oleh karena itu, apabila ada perintah sholat, selalu diiringi dengan perintah zakat. Karena kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja. Kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja, tetapi harus pula disertai dengan harta. Dan beberapa tafsiran panjang lainnya. Lalu poin selanjutnya, orang-orang yang menepati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian. Kita janji harus ditepati. Jika tidak, kenapa? Berarti kita termasuk ke dalam golongan orang yang munafik, nauzubillah min dzalik. Karena salah satu ciri-ciri orang yang munafik adalah mengingkari janjinya. Lalu poin selanjutnya adalah was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar dalam keadaan apapun. Sabar dalam arti tabah, menahan diri dan berjuang dalam mengatasi kesempitan, yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi, penderitaan, penyakit, dan ujian lainnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, jadi mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai dengan sikap. Bukan seperti di penggalan ayatnya tadi, antuwalu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Tapi di potongan ayat selanjutnya dijelaskan, itulah sebenarnya ulaikal ladzina shadaku. Mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mungkin sekiranya itu saja. Kita kutip tafsiran sedikit dari Kemenak kita, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sampai jumpa kembali di minggu depan. Banyak salah mohon dimaafkan. Syukran ala timamikum, maafan ala jami'i khotai. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji'ul ma'ab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.